Nisman Opinion. Baik mitra bisnis, polisi terus menyelidiki ormas Khilafatul Muslimin yang diduga menyebarkan ideologi khilafah di Indonesia. Terbaru polisi mendapat info bahwa kelompok ini menaungi sedikitnya 30 sekolah yang tersebar di berbagai wilayah. Sebelumnya dalam penggeledahan di kantor ormas itu juga ditemukan uang cash miliaran rupiah yang diduga sebagai dana operasional. Tidak hanya itu, mitra bisnis pengikut ormas saat ini sudah mencapai puluhan ribu dan mempunyai nomor induk warga masing-masingnya. Apa komentar Anda mengenai adanya ormas yang gerilya menyebarkan ideologi khilafah di Indonesia dan berkembang sejak tahun 1997 ini? Kami tunggu komentar Anda di 633-9160, 633-9160. Yang penting kalau masalah ini ideologi Pancasila itu harus tegas penegakan hukum dan harus ada undang-undang melarang segala yang sifatnya radikal. Karena saya prihatin katanya bukan hanya di organisasi radikal khilafah aja ya, tapi sudah sampai penyusupan ideologi radikal ini sampai ke ASN, itu lebih bahaya menurut saya. Sampai pegawai negeri, terus ada juga TNI Polri juga udah kena polusi ideologi ini. Nah itu juga harus diatasi tuh Pak, kalau nanti Pancasila Indonesia bisa hancur kalau menurut saya. Itu aja, terima kasih. Pada waktu kita dapat kemerdekaan itu kan kondisi kita kan berbeda-beda gitu, dari budaya, suku, agama. Jadi Tuhan kan memberikan kemerdekaan itu kepada semuanya tanpa membeda-bedakan gitu loh. Jadi harusnya kita itu harus menerima itu dong, ya kan. Kalau misalnya masalah agama yang lain kan nggak mempengaruhi kita itu masuk surga atau enggak, atau agama sama tapi kalau orang lain berbuat jahat kita enggak, kan nggak ngaruh ke kita gitu loh. Jadi itu paham itu harus dibenerin dulu, kalau enggak ya ntar diberantas ada lagi gitu loh. Oke, makasih. Sebetulnya gerakan seperti ini bukan 97, ini mereka mulainya sudah lama sekali. Cuman waktu pemerintahan Soeharto ditekan ya dan ditumpas sehingga nggak terlalu berjalan. Dan waktu reformasi karena negara ini sedang sibuk urusan politis, keamanan, ekonomi dan sebagainya, agak terabaikan. Di situ mereka berkembang dengan lebih pesat. Cuma gerakan ini memang harus dilawan dan harus ditangani sejak dini, karena ini sesuatu yang bahaya sekali. Mereka berkedok agama dan kadang-kadang banyak orang terpengaruh dan dia mengira berdasar agama ini, padahal sebetulnya gerakan politis ini, di mana mereka tidak kenal demokrasi sama sekali, paham khilafah. Jadi eksekutif, yudikatif, legislatif dipegang satu orang yang khilafah. Kalau bisa dia nguasain dunia. Contoh yang mirip jelas adalah seperti Korea Utara. Semua dikuasain satu dan sangat otoriter. Hanya bedanya di Korea Utara dasarnya adalah politis komunis ya, bukan agama. Di sini dipakai agama tapi kurang lebih sifatnya sama. Jadi hati-hati. Saya coba himbau semua orang jangan sampai terpengaruh oleh ajaran yang seperti ini. Terima kasih. Kalau bangsa kita, negara kita, generasi penerus kalau mau maju, belajar sama Tiongkok. Di sini di mana diajarin agama? Nggak jelas. Ajaran surga, neraka. Jadi Tiongkok maju kan teknologi. Kok bangsa kita nggak pintar-pintar sih? Terima kasih. Saya hanya bilang ya, kalau Indonesia itu masih politisasi agama terus ya, saya lihat tuh mau pemilu, pilkada, agama dijadiin alat terus ya. Kalau yang kayak gitu terus gimana bisa memberantas organisasi kayak apa tuh yang radikal itu, sedangkan yang jadi anggota DPR atau calon presiden dan calon gubernur aja kasih contohnya nggak bagus. Saya hanya harap kalau calon-calon pemimpin nanti ya, apalagi tahun 2024 itu pemilunya besar-besaran, saya khawatir banget tuh kalau agama dipolitisasi. Tolonglah sadar gitu, kalau Indonesia mau maju, Pancasila itu dijaga benar-benar, jangan agama dijadiin alat politik tuh. Penggunaan kata khilafah itu yang bikin ormas-ormas ini masih banyak berjamuran. Pemerintah belum tegas gitu menyatakan kalau khilafah itu ajaran sesat dan lain-lain. Selama khilafah itu masih mengandung arti itu istilahnya sesuatu yang sangat surgawi, akan
terus berjamuran seperti paham-paham ini gitu. Jadi pemerintah tuh harus menyatakan kalau khilafah itu istilahnya sesat, tegas saja gitu, bertentangan dengan asas-asas Pancasila misalnya atau dan lain-lain. Jadi tidak ada namanya ruang awal gitu. Satu lagi, mereka melakukan ini sudah dari pendidikan. Jadi pemerintah juga harus melakukan ini dari pendidikan sejak dini. Jadi caranya mereka pakai cara itu, pemerintah harus sebaiknya pakai cara pendidikan juga. Kita nggak pakai kata brainwash ya, pendidikan gitu, yang menyatakan demikian. Terima kasih. Komentar saya hanya pendek saja. Pemerintah pun harus ikut berpandangan objektif dan mencerdaskan rakyatnya bahwa TAP MPR tentang pelarangan komunisme dan undang-undang tentang pelarangan ajaran Leninisme, Marxisme, dan komunisme itu belum dicabut. Jadi sebaiknya itu pun ikut disertakan bahwa yang dilarang jangan cuma ajaran khilafah saja, tapi ajaran komunisme pun dilarang. Kalau perlu komunisme gaya baru juga harus dinyatakan juga. Ini namanya pemerintah yang adil, tidak menutup-nutupi undang-undang yang masih berlaku atau bahkan TAP MPR yang masih berlaku. Itu aja, agar rakyat juga ikut cerdas. Masalah Ikhwanul Muslim ini kan membahayakan negara. Bukan hanya itu aja, HTI pun, FPI itu sangat membahayakan negara. Jadi setidak-tidaknya polisi bertindak tegas, terutama Ikhwanul Muslimin itu yang sudah sampai ratusan ribu itu harus ditumpas sehabis-habisnya. Sama dengan waktu zaman komunis dulu, harus dibersihkan. Nah, kemudian pemerintah menyiapkan undang-undang entah atau perpu atau gimana itu untuk payung hukum supaya polisi bertindak dengan tegas. Terima kasih. Kalau saya nggak salah ya, kelompok ini dulu zaman Orde Baru pernah disikat habis tuh waktu peristiwa Tanjung Priok. Kalau nggak salah ya itu kelompok dia. Dan terima kasih. Ya, selama ini kita dengar orang dengung-dengungkan PKI dan sebagainya, bahaya komunis. Nah, inilah komunisnya sesungguhnya, yang depan mata kita nggak tahu sadar apa enggak gitu kan. Nah, itu yang bahaya nyata yang depan mata kita, harus dibasmi. Kalau pemerintah DPA itu main-main terus ya, kayaknya nggak tegas nih sama ideologi radikal kayak gini. Apalagi ada anggota DPA itu yang kayak Fadlison atau kayak PKS itu yang fanatik-fanatik ya, terus bikin politisi agama terus, nanti negara ini bisa pecah. Menurut saya tuh pemerintah siapapun nanti presidennya harus berani tegas gitu ya. Siapapun yang nggak benar, bahkan anggota DPR pun kalau yang radikal ditangkap, kalau bisa ditembak mati. Kalau nggak nanti Indonesia bisa pecah belah nih. Bingung kalau itu ditakutin gitu. Kalau itu kan hak gazi ya nggak apa-apa kali itu. Yang ditakutkan sebenarnya kan bukan itunya, tapi kan rakyatnya kan yang nggak diedukasi selama ini gitu. Yang nggak diedukasi ya, kita kan sangat terpengaruh ya, yang menginformasikan sesuatu yang baik ke negara kita yang sifatnya massal kan rumah ibadah ya. Tapi kan rumah ibadah ya, tapi makanya rumah ibadah itu kan mesti diatur juga gitu. Artinya ya pembicaranya gitu ya, jangan apa-apa nggak sekolah nggak apa ngomong gitu kan jadi begini kan. Jadi yang takut kan jangan itu ya, tapi mental kita, pemikiran kita, itu watak kita ya kan namanya etika gitu ya yang penduduk kita ini gitu. Itu sih saya kan dari Kristen gitu ya, yang menurut saya itu kok dipikirin gitu ya. Maka ujungnya gini loh, gereja-gereja banyak kayak gereja saya udah belasan tahun tuh nggak dikasih izin gitu loh. Saya juga bingung, itu yang dipikirin gitu, yang hal-hal seperti itu ya kitanya dikuatin dong dengan aturan rumah ibadah, siapa pembicara dan sebagainya deh. Jangan itu yang dipikirin sih, orang bebas berpendapat lah gitu ya. Kita takut sama hal yang eksternal, internalnya bobrok sih. Makasih. Seperti tahun 60-an, 70-an, bangsa Indonesia nggak gitu deh agamanya. Sudah banyak bergaulan sama orang-orang Timur Tengah atau budaya Timur Tengah, makin kacau saya lihat pengamatan saya. Tahun 70-an nggak, mulainya 80-an, 90-an sampai sekarang makin kacau. Saya punya pandangan sih, banyak dapat budaya Timur Tengah yang nggak benar ya. Mesti ditindak dong, kalau nggak bisa kacau negeri ini. Pancasila sebagai dasar negara
Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI itu sudah harga mati. Semestinya semua warga negara Indonesia udah tahu itu dan memahami dan melakukan. Dalam hal ini ada khilafah itu yang pusatnya di Lampung. Mestinya pemerintah sudah bisa mengendusnya dari awal. Jadi pemerintah harus proaktif sampai kelurahan, kepala desa, RW RT. Mereka harus tahu apa yang ada di sekitarnya, di lingkungannya. Apakah itu bertentangan dengan Pancasila, Undang Dasar 45. Ya mestinya mulai sekarang ya harus top down itu BIN, kepolisian, BNPT itu harus proaktif dan bila perlu diperlengkapi itu kecamatan, kelurahan, kepala desa, RW RT itu mereka pasti terlebih dahulu mengetahui keberadaan setiap kegiatan yang ada di lingkungannya, termasuk kita juga sebagai warga negara, masyarakat biasa. Kalau kita lihat ada di tetangga atau di sekitar kita yang mencurigai, dan kita juga perlu kita bertanya, ini sekolah apa, ada enggak itunya izinnya. Jadi ya paling enggak ya memang RT RW itu ya, lurah itu harus itu. Jadi kita anjurkanlah, kita mohonlah kepada pemerintah supaya benar-benar diberitahukan kepada pemerintah setempat. Terima kasih. Ya, itu menurut saya itu khilafah itu untuk merubah ideologi Pancasila itu tidak boleh. Itu sama aja teroris diselubuhin di bawah agama. Itu masih kecil sudah seperti itu, apalagi nanti makin besar habis bisa chaos di negara ini. Pengaruh-pengaruh teroris dari radikal dari luar itu tidak boleh begitu di Indonesia, harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Mumpung masih kecil, jangan sampai berkembang makin banyak, itu pun sudah cukup berat, apalagi nanti makin besar, makin gila itu. Basmi semua tuh, jangan sampai dibiarkan begitu. Terima kasih. Pemikirannya mungkin bisa ditambah juga, perlu juga menggali khususnya terkait dengan rekan-rekan yang muslim ya darahnya. Mungkin bisa lebih dikaji lagi posisi Pancasila terhadap ajaran-ajaran yang di keagamaan, sehingga bagaimana orang bisa mendapat pemikiran yang lebih tepat gitu ya mengenai kehidupan beragama dan bernegara, sehingga tidak mudah nanti dimasuki oleh pemikiran-pemikiran yang salah atau pemikiran-pemikiran yang ekstrim, karena mengajak mereka berdialog mungkin kalau sudah terlanjur sampai keyakinan tertentu makanya susah. Maka mungkin perlu lebih digali, lebih dikuatkan pemahaman mengenai posisi bernegara dan beragama. Demikian. Nggak bisa kompromi, ini harus tegar. Kita bersyukur dan terima kasih Pak Jokowi di era dia itu sudah membubarkan satu ormas itu yang pasti mengacaukan, merusak, memecahkan bangsa. Tapi itu dia mengganti baju, dia nyusup ke tempat lain. Pemerintah harus tegas, ingat apa yang katakan Bung Karno, kita tidak takut musuh dari luar segede apapun. Kita takut yang musuh dalam selimut, itu harus dibasmi. Akal-akal yang harus dicari demi untuk bangsa kita tetap jaya, tetap NKRI, tetap selama-lamanya. Itu aja. Diam-diam ini agak bahaya juga ya. Oke, jadi beda dengan HTI yang dengan kekerasan, ini lebih ke diam-diam aja dan menyebarkannya gerilya. Tapi potensi untuk merusaknya sama. Jadi kalau menurut saya sih harus cepat-cepat, bukan ditangkap juga ya, maksudnya harus cepat-cepat dideradikalisasi atau diberikan ilmu-ilmu Islam yang memang benar gitu loh. Dan ini harus
bekerja sama dengan Muhammadiyah atau NU atau MUI gitu loh. Jadi harus secara cepat juga karena ini kan udah banyak sekali pengikutnya. Oke, gitu aja. Saya sih menghimbau ya, semoga pemerintah memberantas khilafah begitu. Kenapa? Karena khilafah itu nggak sukses di Turki, di Syria, di Irak tuh nggak sukses gitu loh. Itu udah ketinggalan ratusan tahun yang lalu, udah ketinggalan, dari pakai lagi. Dan lagi pula harus diingat, itu wanita-wanita tuh nanti jadi nggak bisa berpendidikan, jadi kerja di sumur, kerja dapur, kerjanya di kasur gitu loh. Hanya dipaksa kawin, anak-anak perempuan itu harus hati-hati loh. Dan di samping itu tuh anak wanita tuh kok nggak mau kawin, itu dipotong hidungnya kayak Bibi Aisyah yang di Afghanistan itu, yang masuk di majalah Time itu. Itu hati-hati loh, itu nggak bagus loh gitu. Makasih. Caranya itu kan harus penegakan hukum itu nomor 1. Selanjutnya itu diajak diskusi bahwa negara kita itu Pancasila sudah final, udah kesepakatan bersama dari pendiri bangsa. Silakan tinggal kamu mengisi, yang bakatnya jadi pengusaha ya pengusaha, yang bakatnya jadi birokrasi ya birokrasi, yang bakatnya dari ilmu teknologi ya ilmu teknologi. Silakan diisi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Terima kasih. Ya, saya pikir apresiasi kepada pihak kepolisian ya yang sudah bisa menemukan dan memberantas penyebaran paham-paham yang berbeda dengan Pancasila. Indonesia ini negara yang heterogen yang kita harus jaga dengan Pancasila bukan hanya sebagai sebuah pemahaman tapi dijalankan sehari-hari. Hanya saja saran buat pihak BNPT atau kepolisian, berikanlah saluran-saluran kepada masyarakat untuk bisa melaporkan atau mengadukan ya indikasi-indikasi entah itu ormas, entah itu kegiatan masyarakat yang melawan paham Pancasila. Karena kalau saat ini kita nggak tahu mau melaporkan ke siapa, kalau di dekat rumah kita ada perkumpulan-perkumpulan yang berideologi radikal gitu. Kalau kita lapor ke Polsek, mungkin Polseknya malah juga belum tentu paham tata cara penanganannya dan bisa-bisa yang melaporkan tidak diproses. Jadi kemana kita harus melaporkan kalau di lingkungan kita ada seperti itu, diberi kemudahan bagi saluran ini gitu. Terima kasih. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa dalam kerangka dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang penjabarannya diwujud nyatakan dalam butir-butir Pancasila ya, yaitu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sehingga menjadi satu kesatuan. Jadi kalau masih ada ormas-ormas yang diberikan edukasi sampai di sekolah-sekolah ini berbahaya sekali. Ya mereka harus memikirkan apakah mereka ingin membangun bangsa dan negara lebih baik, ya mereka tidak boleh mendirikan negara ormas yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan stabilitas nasional. Jadi nggak salah kalau Polri itu melakukan tindakan-tindakan seperti itu untuk bisa menertibkan. Kalau tidak nanti akan timbul orang-orang lain yang jelas-jelas akan mengganggu adanya disintegrasi bangsa, yaitu ketidaksatuan dalam wujud nyata kerangka dasar. Jadi saya kira dalam satu eskalasi ini betul-betul diberikan edukasi yang sebenar-benarnya, baik melalui pengajaran di sekolah-sekolah, bahwa negara kita negara kesatuan yang menjabarkan sila-sila dari Pancasila, bukan untuk mendirikan negara agama atau satu agama yang sehingga menimbulkan kebuntuan atau kebijakan bagi satu aliran. Saya kira demikian. Baik Mitra Bisnis, demikian sesi Businessman Open. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.